Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel Abah Hamid, kembali ketemu ya. Saya 2 minggu nggak bikin konten, mohon maaf karena kesibukan di kampus. Kali ini kita punya tamu istimewa, dosen paling ganteng di prodi manajemen di Untirta. Selamat, Amin. selamat datang. Nggak sih saya yang datang ya? Iya. Nyoba kopi cuy. Saya datang ke ruangannya Pak Dr. Agus David. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Manajemen di Pascasarjana ya, di Untirta. Dan hari ini, kenapa saya mau ketemu dengan Pak Agus? Karena beliau mau cerita soal kuliah di Taiwan ya. Iya. Taiwan. Berapa lama di Taiwan, Pak Agus David? Alhamdulillah sih 3 tahun. Jadi target lama studi itu kan kontrak di saya beasiswa Dikti ya. 3 tahun, alhamdulillah lancar. 3 Lancar tahun. 3 tahun ya. Nggak ada perpanjangan. Oke, nah pertanyaannya dimulai dengan kenapa dulu kepikiran ngambil doktor di Taiwan? Pengennya sih di Five Flagship gitu ya di USA. Tadi saya pernah cerita juga kalau saya ini kayak mungkin orang bilang kayak orang gila gitu. Anak Untirta ngelamar-lamar sampai ke Northwestern University-nya Philip Kotler yang bukunya sehari-hari kita pakai. Itu guru manajemen ya? Mbahnya mbah pemasaran, jadi bahan rujukan buat para dosen di Indonesia. Jadi waktu itu saya ngelamar untuk dapat supervisor itu kayak ngelamar kerja, bah. Searching dari top university sampai yang minimal diakui di list Dikti gitu. Sampai 50-100 barangkali kayak ngelamar kerja lah. Itu. Dan akhirnya pencarian itu membuahkan dapat 2 LOE waktu itu 2013, 2013. Satu dari Australia, satu lagi dari Taiwan ini. Terus kenapa ke Taiwan? Setelah dapat LOE, saya datang wawancara ke Dikti ya, mau ngasih beasiswa itu. Karena kendalanya setelah berapa kali saya berusaha untuk dapat beasiswa itu, diantaranya kan skor IELTS, atau TOEFL, dan satu lagi LOE dari university dan LOE dari pembimbing profesor. Saya bawa 2 tuh LOE. Kata pewawancara waktu itu, gimana kalau Taiwan aja atau gitu. Kenapa, Prof? Jadi Dikti ini ngasih beasiswa ke Taiwan dengan beasiswa ke university, rasionya 5:1 gitu. Jadi kalau ke Australia 1 orang, ke Taiwan bisa ngirim 5 orang. Gitu. Jadi biar buat orang lain gitu yang. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa milih Taiwan, ya seperti itu, pengennya yang kata orang keren atau di Amerika atau di US. Tapi bukan begitu, bukan berarti saya nggak bersyukur. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sekali. Intinya kan, alhamdulillah saya bisa sekolah, ada yang bayarin gitu. Iya. Dan pencarian untuk dapat beasiswa sampai pergi itu mungkin Abang juga bisa melihat karena beberapa kali diantaranya ketemu sama program percepatan peningkatan skor di kerangkeng ya, di karantina 6 bulan di IELTS. Saya ada kelasnya Abang. Jadi 2 tahun ya, 2-3 tahun. 3 tahun ya? Untuk bisa dapat ya. Iya. Nah waktu itu kemudian mencari kampusnya itu memang betul-betul dari nyari sendiri ya? Nyari sendiri, Nyari Bang. sendiri ya? Jadi polanya saya buka website Dikti, terus bagaimana mekanisme beasiswa itu, dan sekaligus saya searching kampus-kampus yang diakui ada list ya kan Dikti. Biar apa? Biar nanti setelah lulus nggak sia-sia, udah capek-capek ngelamar terus ini nggak diakui gitu. Waktu kan. Oke, nah terus kemudian diterima ya di Taiwan. Diterima. Nah, apakah ada syarat khusus di Taiwan tuh, misalnya harus bisa bahasa Mandarin atau gimana? Syarat dukung,
karena untuk komunikasi, untuk pergaulan, untuk kehidupan sosial kita. Kan mereka juga menggunakan bahasa Chinese. Dan mereka boleh dong berbangga dengan bahasanya. Iya. Bahwa bahasa Cina juga dipakai oleh banyak penduduk di dunia ini. Gitu. Ada 5 bahasa kan diakui oleh PBB. Iya. Untuk proses pembelajaran atau kuliah selama di sana sih full English. Full English ya. Full English. Tapi alangkah lebih bagus ya kalau kita juga bisa bahasa Cina. Gitu. Terus bisa sekarang? Kode Mingsu, Pembusu tahu. Apa itu artinya? Saya nggak tahu. Saya cuma di semester 1, semester 2 ikut ada free program. Course ya? Nggak dipungut biaya. Tapi kalau basicnya nol sama sekali, di semester 1 saya bisa ngikutin. Semester berikutnya tulisannya udah kanji semua. Udah saya give up. Tapi sempat belajar ya? Sempat belajar. Itu free ya? Free. Untuk international student? International student. Kalau kuliah di sana sendiri, kendala yang paling terasa apa? Yang pertama di minggu pertama sampai minggu keempat itu saya shocknya itu ya boleh dikatakan shock culture gitu ya, karena belum pernah saya ke sana. Dari masjid. Yang pertama kampusnya itu kampus Katolik, saya Muslim. Ada masjid paling dekat itu di Masjid Grand Mosque, sekitar sejaman dari kampus. Nah kebiasaan kita kalau pagi, siang, sore bahkan suka terdengar terus itu yang salawatan ya apa dari berbagai masjid. Iya, nggak ada di sana ya? Tiba-tiba merasa kesepian gitu. Tapi justru dengan begitu, ini rahasia ya, Bay. Iya. Saya merasa lebih dekat, rapet gitu sama pencipta itu ketika saya di sana. Jadi pada saat merasa kesepian, sendiri gitu, justru saya merasa dekat di situ. Gitu. Iya. Nggak bawa keluarga ke sana? Enggak, karena anak-anak saya udah sekolah menengah, kecuali kalau masih kecil-kecil ya. Khawatir yang udah begitu kejadiannya, Mbah. Ada temen bawa anak yang SMP, bawa ke sana, terus dimasukin juga sekolah ke sana, dia lebih berat lagi. Shock culture-nya itu, stres, nggak mau sekolah dan segala macamnya. Ada yang kembalikan lagi ke Jakarta. Iya. Jadi awal di sana menjadi bujangan lokal. Bujangan lokal. Kemudian yang kedua itu makanan. Makanan ya. Tapi kalau di kantin kampus dan beberapa kafeteria di luar itu ada dikasih red line di kantin-kantin itu. Itu red line itu artinya makanan ini halal. Halal bukan menurut MUI tapi menurut MUT Taiwan. Standarnya bahwa ini bukan babi aja gitu. Babi ya. Babi bukan alkohol ya. Bukan babi, bukan alkohol. Kita nggak tahu cara nyembelihnya gimana, cara masaknya gimana. Tapi udahlah, mau gimana ya. Iya. Kemudian untuk mengakalinya ya paling saya lebih banyak makan ikan, Mbak. Iya betul, ikan ya. Kalau bahasa, insya Allah temen di sana sih pada pakai bahasa Inggris kalau ngobrol sama saya. Kecuali kalau udah makan bareng, nah mereka kan rame, kayak kita aja gitu ya ngobrolnya. Nah kadang-kadang kita suka, aduh alangkah bagusnya kalau saya ngerti bahasa Cina, bahasa Chinese, Mandarin. Tapi proses belajar komunikasi dengan profesor juga dalam bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, alhamdulillah ya. Ada perkuliahan di sana? Iya, perkuliahan ada. Berapa tahun kuliah ngambil kelasnya? Wajib itu 2-3 semester. 3 semester. Kemudian ada ujian, 2 ujian dulu. Midterm. Nanti berikutnya ada kuantitatif and kualitatif exam. Baru setelah itu kita setelah conference juga ya, baru setelah itu kita bisa mengajukan proposal disertasi. Selama kita belum lulus final exam itu, yang 2 itu kuantitatif dan kualitatif plus
conference. Mm-mm. Sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa mengajukan proposal. Oh, jadi sekitar 2 tahun itu ya? Dan saya pernah fail sekali di kuantitatif, di hitung-hitungan rumus-rumus mereka ahlinya banget. Sekarang kan olah data pakai software gitu. Nah sementara kita dituntut untuk menerjemahkan manual. Oh gitu, waduh. Kayak apa coba? Yang kedua kalinya alhamdulillah nggak tahu, bukan berarti saya pinter karena kasihan lihat saya. Iya. Jadi 2 tahun kira-kira proses belajar, setahun riset ya? Iya. Risetan setahun. Ada kewajiban untuk publikasi nggak di sana? Ada SCI, SSCI di sana, itu bukan Scopus gitu ya. Social Science International Publication gitu. Dan itu salah satu kendala. Beberapa teman diantaranya, hampir semua kampus di Taiwan begitu menerapkannya. Dan ada beberapa teman yang nggak tahu atau sekarang boleh katakan fail atau give up. Di antaranya itu tidak terpublikasikannya sampai batas waktu yang kontrak sama Dikti. Oh. Karena ya itu tadi, karena belum publikasi belum bisa step berikutnya. Berapa publikasi yang diminta? 2 publikasi internasional ya. Selama studi itu ya. Oke. Nah, kalau biaya kuliah dan biaya hidup itu tercover ya sama beasiswa, cukup ya? Alhamdulillah kalau saya cukup sekali. Karena saya nggak bawa keluarga. Ditambah lagi saya setiap semester pulang karena nggak bawa keluarga itu. Oh. Jadi saya mewajibkan diri, mengharuskan diri saya harus nengok keluarga. Nah, kalau masalah hidup prihatin, insya Allah saya udah terlatih, terdidik. Jadi uang beasiswa itu simpan buat beli tiket promo, biasanya ngincer beberapa bulan sebelumnya. Jadi kadang-kadang kehidupan si karya siswa atau penerima beasiswa di sana itu kayak orang duafa aja lah gitu. Ya? Nah, tapi setelah itu sebagian mah berhasil menabung dengan standar hidup di sini, keprihatinan Indonesia dibawa ke sana, walaupun ya, cukup, kadang berlebih gitu. Jadi buat mereka bisa menabung sisa gitu ya. Pulang ke sini kan bisa ngehedon. Bisa ningkat rumah katanya ya. beli rumah, bangun rumah, beli mobil baru dan segala macamnya. Kalau saya habis buat ongkos, buat tiket ya. Buat tiket. Nggak sempat ini kerja part time di sana? Kerja part time sempat bantu profesor di penelitian, saya dapat gaji. Yang kedua ada beberapa teman yang mencari guru bahasa Indonesia dan direkomendasikan ke saya karena saya aktif di PPI waktu itu. Di PPI. Sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Termasuk ikut berkontribusi bagaimana di pemecahan masalah PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, saya dapat pekerjaan beberapa kali private course melatih bahasa Indonesia untuk beberapa orang di sana gitu karena diminta. Ya. Nah, kalau kendala cuaca dan sebagainya nggak ada lagi? Sama ya dengan sini ya? 2 musim kan? 2 musim? 4 musim. 4 musim di sana 4 ya? musim ya. Asia Timur kan rata-rata begitu. Taiwan. Yang menyedihkan kadang-kadang ketika musim dingin datang itu, kan bisa minus 10 derajat. Saya pakai jaket itu bukan karena musim dingin di sini, bahkan AC-nya langsung mencorot ini. Itu yang kadang-kadang suka fisik kita terganggu, kesehatan kita terganggu. Sangat terlalu banyak main, nguprek di situ, apalagi selama musim dingin. Apa yang saya lakukan? Ini dibungkus semua di kamar, tutup semua, depan laptop aja biar kelar cepet. Sampai sakit begini kerasa udah. Kampus tutup ya musim dingin ya? Enggak, ada masih beberapa aktivitas. Di antaranya kan yang ngejar-ngejar itu deadline mesti publikasi segala macam. Jadi kebanyakan kalau masa akhir kan independent study. Biasanya pilihan rasional juga datang ke kampus untuk menghemat listrik ya? Ya,
Karena lumayan pakai pemanas atau apalagi pakai AC. Dari hangat itu wifi ya. gitu tuh. Nyari wifi. Nah, ini kalau kita baca paspor biru karena kita PNS itu kan negara yang dilarang kita dilarang masuk pakai paspor biru ya, paspor dinas ya, Israel dan Taiwan. Nah itu ada kendala nggak dengan itu? Pertama datang ke sana, ya Taiwan salah satu negara yang belum diakui sebagai negara. Karena mungkin ya itu urusan politis hegemoni Chinese gitu ya. Iya. Ketika saya datang ke sana itu well prepared dari kampusnya itu. Jadi saya sudah dijemput sama semacam guide dari anak S2. Pertama kali datang itu di kantor di bandara, di kantor imigrasi waktu itu nggak ada masalah gitu. Karena semua dokumen sudah kita persiapkan. Namun untuk mendapatkan visa itu, untuk mendapatkan visa Taiwan itu memang teliti sekali mereka. Sampai harus mempersiapkan berapa lama dan segala macamnya tinggal di mana itu memang udah lumrah. Tapi untuk jaminan bahwa firm saya ini adalah karya siswa dari Dikti itu, dokumen yang harus dipersiapkan itu benar-benar harus komplit. Diurus di sini? Di Teto di sini. Teto ya, di kantor dagang? Nggak punya kedubes kan? Nggak punya kedutaan? Karena bukan negara itu, makanya Teto. Taiwan, apa itu? Economic Trade Organization. Ya. Kamar dagang ya? Kantor dagang Taiwan. Di sini Teto, kalau di Taiwan IETO, Indonesian Economic Trade. Padahal mereka juga yang ngurusin visa segala macam ya. Itu. Oke. Dikti itu kalau nggak salah punya kerjasama khusus ya dengan Taiwan ya? Di pendidikan ya. Di pendidikan ya, di pendidikan. Jadi kan tahun ini beasiswa Dikti nggak ada ya? Iya. Ya itu menyedihkan. Ada nggak alternatif beasiswa lain, Bagus? Sekarang kalau tidak salah kan semua beasiswa yang disebut BLN zaman kita itu terus berganti jadi nama jadi Budi itu. Ya. Sekarang kan dikelola kemarin ke LPDP. LPDP betul. Dan kita tahu bagaimana kriteria LPDP. Jadi memiliki kategori atau kriteria yang lebih menantang lah kalau boleh saya bilang. Selain itu banyak sih kan dari yayasan-yayasan yang sudah hebat kayak Jarum, Sampurna masih memberikan beasiswa. Kemarin beberapa bulan yang lalu British Council itu lagi gencar-gencarnya dari partisipan untuk apply ke British Council. Kalau yang untuk khusus ke Taiwan? Pemerintah Taiwan sendiri sebetulnya membuka dengan berbagai scam, biasanya 3+1 gitu tuh. 1 dari kampus kita, 3 dari sana. By kampus gitu. By kampus ya. Iya kalau tidak salah ada beberapa kampus yang punya kerjasama bilateral ya. Iya, itu bisa dijalin sebetulnya untuk cuman itu kadang-kadang urusan politis kadang-kadang ya kalau udah begitu. Udah begitu. Produk mana? Iya. Iya. Kalau Brawijaya ya kalau nggak salah banyak kirim dosen ya. Brawijaya, Airlangga, UI sendiri juga. UI punya ya kerjasama langsung. Kemudian orang-orang teknik, ITS, ITB, karena Taiwan itu diantaranya memiliki keunggulan di satu kedokteran ya. Kedokteran. Yang kedua di teknik industri dan fashion, tekstil. Kemudian di bisnis ya manajemennya. Bisnis manajemen ya. Karena kita tahu beberapa produk yang ditulis made in China itu sebetulnya diantaranya dari Taiwan. Saya pernah ke sana sekali, Bagus. Dan yang menarik katanya adalah banyaknya mahasiswa S1 ya. Iya, di sana itu yang kebanyakan keturunan Chinese ya. Iya. Untuk belajar bisnis ya. Di sana dikirim orang tuanya. Kumpul di kampus saya itu. PPI-nya juga banyaknya anak S1 katanya ya. Jadi ada dua organisasi, ada Perpita, ada PPI. Perpita itu pertama kali ada persatuan pelajar itu namanya Perpita. Itu pendirinya itu di antara rekan-rekan kita yang Chinese di sana. Iya. Karena katanya dari sisi biaya
tidak sebesar tadi Australia atau Ya, Amerika gitu betul. ya. Tapi dari sisi kualitas terutama untuk ilmu tertentu, terutama bisnis. Nah, Dan secara kultural kan lebih dekat gitu ya. Bisnis ala Asia gitu kan mungkin agak beda. dan kalau kangen sama Indonesia banyak Indomie di sana. Indomie ya. Jajanan awet ya. Harganya masih terjangkau. Oh. Indomie rebus kalau di musim dingin. Nah, waktu kuliah di sana, ya dulu S1 S2 di Indonesia ya. Nah, ini Nah berarti bisa bandingkan nggak kualitas pendidikan tinggi di sana dengan kualitas pendidikan tinggi di kita? Soal literatur, fasilitas dan sebagainya. ya, kalau saya lihat kemandirian belajar dari kitanya, mahasiswanya. Jadi independent study itu dimanfaatkan betul oleh mahasiswa itu sendiri. Mereka sudah memiliki self awareness. Mereka itu mau memiliki kompetensi apa sih? Nah sementara kalau melihat di sini misalnya itu diterapkan, saya masih ragu gitu akan kemandirian yang disebut merdeka belajar itu. Iya. Karena saya berpendapat kita sudah terbiasa dengan dikasih, dengan begitu kan malas untuk mencari gitu. Iya. Itu yang menjadi keprihatinan, mudah-mudahan ini nggak terbukti. Coba aja sekarang praktekkan ke anak-anak kita. Independent study gitu kayak apa, suruh report hasilnya seperti apa. Jadi keinginan atau kemampuan untuk mengeksplor diri itu masih perlu terus disuntik pada mereka. Kalau dari sisi fasilitas misalnya literatur, jurnal segala macam jauh lebih lengkap ya. Kadang-kadang kangen dengan suasana ini. Itu dia. Tiba-tiba hilang keanggotaan perpus itu kan sedih ya. Kita kalau saya di sana kan punya kantor gitu, Iya. Untuk doctoral program student. Saya sengaja nyari yang tinggi. Jadi kalau lagi suntuk apa segala macam saya naik ke situ, punya kunci sendiri. Disitulah saya belajar. Mau buka apa secara fisik ada, mau online itu langganannya sudah update terus lagi. Update terus. Dan biasanya kalaupun kita request buku nggak ada, bisa minta dibeliin ya? Nggak ada. Kecuali itu inisiatif sendiri untuk menambah. Tapi kadang-kadang ini kasih referensi untuk memperkaya, bukan sebagai wajib gitu kan enggak. Oh, Kan udah tersedia semua. sudah tersedia ya semuanya. Oke, jadi lumayan lebih shock culture ketika berangkat ke sana apa ketika pulang? Di sana kan cuma 3 tahun. Ya, Dan saya lebih lama tinggal di Indonesia. Jadi ketika pulang nggak shock culture sih. nggak shock culture ya. Cuma suasana akademik aja ya berubah. Justru saya pas berangkat ke sana gitu, oh begini mah di sini mah begini gitu ya gitu. Oh iya bagus ya. Jadi dari tampilan fisik aja dulu lah. Ya kebetulan saya lagi kampus saya kampus Katolik. Konon katanya itu yang sangat menjaga kebersihan. Oh, Coba kita cek toiletnya. Abah bisa tiduran di situ wangi. Nah, kita sekarang bandingkan dengan toilet itu, yang katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka saya khawatir juga terlalu banyak ngomong, khawatir datangnya murka Tuhan gitu. Apa tuh bah? Ada ayatnya, kaburu maktan indallah, antakulu ma la taf'alun. Jadi sebisa mungkin kalau saya apa yang bisa saya kerjakan ya kerjakan. nah terakhir relasi dengan jaringan Taiwan gimana? Bisa masih jalan sampai sekarang? Alhamdulillah keep contact. Mas sekarang di media sosial mereka punya aplikasi lain, punya dia. Sebagian di sini juga kan dipakai. Masih grup-grup masih. Terus walaupun dengan tulisan-tulisan Mandarin kita ada fasilitas Google Translate segala macam, masih bisa ngikutin. Kali waktu 2-3 kali saya ke sana, alhamdulillah masih. Oh sudah pernah ketika lulus sudah pernah main di sana lagi ya? Kan ada beberapa kali tugas kayak tenaga cabutan dari Senayan dari Kemendikbud. Oh iya. Di antaranya ada sama Om Firman ya? Om Firman. Iya. Tim gabungan Kemenaker sama Kemendikbud ngurusin PMI. Oh iya. Diajak sama itu Om Gondrong, Om Preman. Preman Penayaksa.
Oke. Sempat main ke kampus ya? Ke sana ya? Belum sempat, tapi justru setelah pulang itu menjadi rujukan diantaranya untuk institusi pendidikan di sana. Kerjasama di peningkatan kompetensi untuk PMI, dan di sana juga kan ada UT, universitas terbuka, itu diantaranya. Iya. Baik, rasanya lumayan ya kita dapat gambaran soal gimana kuliah di Taiwan, kehidupannya di sana apa, tantangannya bagaimana, kemudian bahkan setelah selesai jaringan-jaringan masih bisa dijaga oleh Kang Agus David ini. Alhamdulillah. Baik, demikian video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.